Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivia Devina Dewi sebagai pemateri ke-1. Materi yang akan saya bawakan berjudul Making Oral Presentation. Jadi yang ke-1 ada konsep dasar presentasi lisan, yaitu presentasi lisan merupakan aktivitas menyampaikan informasi secara langsung kepada audiens dengan tujuan memberikan pemahaman, mempengaruhi opini, atau mendorong tindakan tertentu. Dalam modul dijelaskan bahwa keberhasilan presentasi tidak hanya bergantung pada isi materi, tetapi juga pada kemampuan pembicara membangun hubungan dengan audiens, serta cara penyampaiannya. Yang kedua, ada merencanakan presentasi. Jadi, penyampaian yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang. Langkah pertama adalah menganalisis karakteristik audiens seperti latar belakang, kebutuhan informasi, dan tingkat pengetahuan mereka. Setelah memahami audiens, pembicara menyusun tujuan presentasi yang spesifik, kemudian mengorganisasi materi secara logis agar mudah diikuti. Visual pendukung seperti slide juga harus dirancang untuk memperjelas pesan, bukan sekedar memperbaiki atau mempercantik tampilan. Terus yang selanjutnya ada membuka dan menutup presentasi. Pembukaan presentasi harus mampu menarik perhatian sejak awal. Modul menekankan penggunaan berbagai teknik seperti cerita singkat, data mengejutkan, kutipan relevan, atau pertanyaan pemantik. Penutup presentasi berfungsi memperkuat ide utama, memberikan ringkasan inti, dan menegaskan kembali pesan yang ingin ditinggalkan kepada audiens sehingga presentasi terasa utuh. Baiklah, saya Suci Widianti Oktavia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Penyampaian verbal mencakup kejelasan artikulasi, intonasi, kecepatan bicara, serta penekanan pada bagian penting. Penyampaian non-verbal meliputi bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, serta postur tubuh. Modul menegaskan bahwa keduanya harus selaras sehingga audiens menangkap pesan dengan lebih baik. Pengelolaan rasa gugup juga penting agar tidak mengganggu performa. Selanjutnya, menanggapi pertanyaan audiens. Sesi tanya jawab merupakan bagian yang menunjukkan sejauh mana pembicara menguasai materi. Pembicara dianjurkan mendengarkan pertanyaan dengan penuh perhatian, mengulang pertanyaan yang kurang jelas, dan memberikan jawaban yang relevan. Bila muncul pertanyaan sensitif atau memojokkan, pembicara perlu menjawab dengan nada netral dan mempertahankan kontrol situasi. Yang selanjutnya, modul 21, Proposal and Progress Report. Pengertian proposal. Proposal merupakan dokumen terencana yang menawarkan suatu solusi, rencana kerja, atau pengajuan ide kepada pihak tertentu. Modul menjelaskan bahwa tujuan utama proposal adalah meyakinkan pihak penerima bahwa rencana yang diajukan relevan, layak, dan memiliki manfaat yang jelas. Tahapan penyusunan proposal. Proses penyusunan proposal dimulai dengan identifikasi masalah atau kebutuhan. Tahap berikutnya adalah mengumpulkan informasi pendukung melalui penelitian awal. Setelah itu, penulis menentukan fokus proposal, menyusun struktur yang berisi pendahuluan, latar belakang, tujuan, metode, manfaat, dan rencana pelaksanaan. Proposal yang efektif harus bersifat sistematis dan mudah dipahami. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri terakhir. Perkenalkan, nama saya Tia Mexiolia. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir. Di sini ada karakteristik proposal yang baik. Proposal yang berhasil ditandai oleh kerjasama tujuan, data, dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bahasa yang luas. Selain itu, proposal harus menunjukkan kelayakan implementasi dan kemampuan penulis memahami kebutuhan pihak yang dituju. Selanjutnya ada konsep progress report. Progress report atau laporan kemajuan adalah dokumen yang memberikan informasi mengenai perkembangan tugas atau proyek. Laporan ini memuat informasi tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan, proses yang sedang berlangsung, hambatan yang muncul, dan rencana tidak lanjut. Dengan adanya laporan ini,
pihak terkait dapat memonitor perkembangan dan mengambil keputusan dengan lebih tepat. Yang terakhir, ada struktur progress report. Isi laporan kemajuan biasanya diawali dengan bagian pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai apa yang telah dicapai, kendala yang dihadapi, serta langkah selanjutnya. Modul menekankan bahwa laporan harus dibuat secara objektif, faktual, dan teratur agar penerima mudah memahami perkembangan proyek. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah presentasi lisan dan penyusunan proposal serta progress report adalah keterampilan penting dalam dunia akademik maupun profesional. Presentasi yang efektif membutuhkan persiapan matang, penguasaan materi, serta kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal. Sementara itu, proposal berfungsi sebagai dokumen yang menawarkan solusi dan memerlukan perencanaan sistematis. Sedangkan progress report membantu memantau berkembangnya proyek secara objektif. Ketiga kemampuan ini menuntut ketelitian, kejelasan, dan penyampaian yang struktur agar pesan dapat dipahami dengan baik dan menghasilkan keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.